Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 111 dengan saya sendiri Abidul Madika dengan NIM di 600 1975 dan teman saya Arroza Azhari dengan NIM di 600 200 229. Kami di sini akan menjelaskan praktikum pemrograman komputer dari modul 1 sampai modul 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 yaitu Python dasar. Tujuan praktikum modul 1 ini yaitu mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian dari Python sendiri yaitu bahasa pemrograman yang muncul pertama kali pada tahun 1991 diprakarsai oleh Guido van Rossum dan masih dikembangkan hingga saat ini. Hampir semua sistem operasi yang ada saat ini didukung oleh bahasa Python. Dengan kode simpel dan mudah diimplementasikan, maka bahasa pemrograman ini disukai dan dapat dimanfaatkan para programmer baik yang sudah mahir maupun pemula. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python yaitu dapat berjalan di berbagai sistem operasi, didukung oleh komunitas yang besar, sintaksis mudah dan jelas, pustaka yang besar, dan dapat diperoleh dan digunakan secara bebas. Kemudian kekurangan dari Python yaitu eksekusi yang lambat, lemah dalam pengembangan platform mobile, kesulitan saat alih bahasa, yang terakhir sulit digunakan untuk membuat game grafis tingkat tinggi. Kemudian apa itu flowchart? Flowchart atau diagram alir adalah simbol-simbol yang terikat dalam suatu bagan tertentu guna menggambarkan terjadinya suatu proses secara mendetail dan terjadinya hubungan suatu program dengan proses yang lainnya. Skrip pengulangan dan pengandaian. Program pengulangan. Pada program pengulangan ini menggunakan kontrol program while dan for. While biasanya digunakan untuk pengulangan yang tidak ada batasnya, sedangkan for biasanya digunakan untuk pengulangan yang memiliki batas. Dalam pengulangan for, melakukan pengulangan dengan mengintegrasikan elemen dari sebuah list. List berisikan kumpulan karakter, kumpulan string, kumpulan angka, kumpulan data jenis lainnya yang jumlahnya diketahui atau terbatas. Dalam pengulangan while, pengulangan yang akan terus dilakukan selama kondisional. Pengulangan while akan tetap berlanjut dalam keadaan true atau bernilai benar. Jika dalam keadaan false atau salah, maka pengulangan while akan berhenti. Program pengandaian. Program pengandaian bertujuan untuk memberikan user beberapa pilihan yang nantinya akan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan oleh user, dan program otomatis akan menampilkan data yang diinginkan sesuai dengan pilihan user. Pernyataan if digunakan pada saat menjelaskan program yang berfungsi untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Pernyataan if else digunakan jika pernyataan benar, maka perintah if akan dieksekusi. Tapi jika pernyataan salah, maka program akan mengeksekusi perintah di dalam else. Pernyataan if elif merupakan percobangan logika dari kondisi if dengan menggunakan perintah elif. Kita dapat membuat kode program yang akan menyelesaikan beberapa kemungkinan. Hampir sama dengan kondisi if, perbedaannya terletak pada kondisi elif. Bisa digunakan lebih dari satu perintah dan tidak hanya satu. Tipe data, 1 string, yaitu menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf angka. 2 integer, yaitu menyatakan bilangan bulat. 3 float, yaitu menyatakan bilangan yang mempunyai koma. 4 list, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. 5 tuple, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. 6 dictionary, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai.
Operator yang digunakan dalam program kami yaitu operator matematika. Adalah operator yang digunakan untuk menghitung operasi matematika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, pengalihan, perpangkatan, dan lain sebagainya. Simbolnya bisa plus, minus, kali, persen, dan lain-lain. Kemudian modul 2 yaitu Python Guide dengan PySet 2. Tujuan praktikum ini yaitu praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk guide, graphic user interface. Praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python Guide dengan PySet 2. Pengertian guide dan PySet 2. GUI atau Graphic User Interface merupakan sistem yang memungkinkan manusia berinteraksi tatap muka dengan komputer melalui tampilan grafis. Informasi disajikan kepada pengguna di mana nantinya akan menghasilkan sebuah platform yang memperlihatkan fungsi sama yang mungkin dilakukan tanpa memasukkan kode perintah. Fitur pada GUI ini digunakan dengan tujuan agar memungkinkan pengguna berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi. PySet 2 atau PySet 2 merupakan library Python yang memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. Qt merupakan framework pengembangan aplikasi cross-platform untuk desktop, mobile, dan embedded device. PySet 2 didukung oleh Qt 5 dan dapat digunakan pada Python 3.6 sampai 3.8. Widget dan logika pembuatan program menu utama perhitungan guide. 1. Q Combo Box, yaitu tombol untuk menyediakan daftar pilihan kepada pengguna. 2. Q Line Edit, yaitu editor teks digunakan untuk mengedit satu baris teks. 3. Q Menu, menu widget atau menu pilihan untuk digunakan dalam menu bar, menu konteks, dan menu pop-up lainnya. Q Push Button menyediakan tombol yang biasanya mengeksekusi perintah pas dan atau klik untuk melakukan tindakan. Radio Button menyediakan pilihan tombol radio yang diaktifkan, dimatikan terkait dengan label teks. User hanya dapat memilih single item yang ditampilkan. Q Text Box, tombol opsi yang dapat diaktifkan, diperiksa, atau dinonaktifkan, tidak diperiksa. Q Tab Widget menyediakan bar tab dan area halaman yang digunakan untuk menampilkan halaman terkait dengan masing-masing tab dalam tumpukan widget tab. View Table Widget menyediakan tabel dengan header dan item yang digunakan di dalamnya. Demikian tadi penjelasan modul 1 dan modul 2. Penjelasan modul 3 dan modul 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, untuk modul 3 yaitu web statis dengan Django. Yang pertama, tujuan praktikum modul 3 yaitu 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Untuk membuat project dan app, yaitu untuk membuat project, ketikkan pada CMD direktory yang diinginkan, contohnya yaitu di direktori C, ketikkan Django strip admin start project modul 3. Untuk membuat app, ketikkan pada CMD di project yang sudah dibuat tadi, contohnya yaitu C strip modul 3 garis miring modul 3 Python manage.py start app. Nah, kita kasih nama yaitu menu, contohnya seperti itu. Dan untuk membuat template pada project dan app, membuat template pada project, yang pertama menambahkan template pada setting.py. Yang kedua, membuat folder template di dalam project dan menyimpan file HTML di dalamnya. Yang ketiga, membuat file views.py di dalam project dan tambahkan script pada views.py. Yang keempat, memberi tambahan pada urls.py. Yang kelima,
buat tampilan untuk HTML-nya. Untuk membuat template pada app, yaitu yang pertama menambahkan nama app yang dibuat pada setting.py. Yang kedua, membuat folder template pada app. Yang ketiga, perbarui views.py pada folder app. Nah, ini adalah tampilan dari HTML yang digunakan pada modul 3, yaitu pada home HTML. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan. Contohnya menu sendiri terdapat home, about. Nah, about isinya yaitu ada daftar barang dan daftar harga produk. Dan juga dashboard dan juga kontak us. Ini dashboard nanti dibuat di modul 4. Nah, untuk barang sendiri, nah ini kan di daftar ya. Nah, ini adalah digunakan untuk membuat tampilan ataupun daftar barang beserta dengan gambarnya. Nah, ini merupakan bentuk sebuah format gambar. Nah, seperti itu. Dan untuk barang sendiri digunakan untuk membuat tabel yang berisikan barang-barang yang kita miliki. Nah, ini adalah suatu kata kunci ataupun keyword untuk membuat tabel yang kita inginkan. Itu. Dan pada kontak ini kita menggunakan yaitu kelasnya form ataupun formulir yang akan digunakan untuk memberikan customer atau memberikan seseorang yang mengakses web kita itu memberikan inputan ke kita ataupun kritik dan saran seperti itu. Kemudian ada explore. Nah, explore ini adalah seperti tampilan tambahan yang kita membuatnya untuk menampilkan sesuatu yang orang lain tersebut ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, di sini kita ada sejarah dari PT Konsina Segara Alam dan juga media sosial yang dimiliki oleh PT Konsina Segara Alam. Kemudian untuk tampilan CSS sendiri digunakan untuk mengatur tata letak dan display dari HTML yang kita buat. Seperti itu. Contohnya seperti di kontak. Nah, maka bagian kontak ini, kontak us ini, semuanya akan diatur di tampilan CSS yang kita buat. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk modul 4 web dinamis dengan Jinggo, itu kita meneruskan dari modul 3. Nah, yang pertama, tujuan praktikum modul 4 adalah mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Nomor 3, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database dan manfaatnya. Database atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, baik online maupun offline, dan digunakan perangkat lunak lainnya untuk diolah maupun dimanipulasi untuk dijadikan sebagai informasi. Manfaat database untuk perusahaan yang pertama, kemudahan akses data, yang kedua, integritas data terjaga, yang ketiga, menjaga keamanan data, yang keempat, kemudahan berbagi data. Untuk penjelasan pemrosesan dari CRUD sendiri, atau create, read, update, dan delete, itu adalah bagaimana kita dapat membuat suatu database. Nah, dan juga kita bisa mengatur database tersebut hanya untuk dibaca ataupun dapat diupdate dan di-delete. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita ingin create, kita seperti ini sudah menampilkan database ya. Nah, apabila kita create, nah maka akan ada tampilan form seperti ini untuk diisi data yang akan kita masukkan. Nah, seperti itu. Apabila kita ingin mengupdate data,
Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kita ganti ininya menjadi 4.0 ya teman-teman. Kita kirim. Maka di sini akan terganti. Nah, itu yang dinamakan update data. Dan apabila kita ingin menghapus ataupun mendelete dari suatu data, kita tinggal mengklik tanda silang ini. Nah, maka otomatis data akan terhapus. Ini semua dapat memudahkan suatu perusahaan dalam mengontrol data yang dimiliki dan juga data yang akan disampaikan kepada customer yang ingin mengetahui stok barang ataupun spesifikasi barang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu manfaat website dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, dapat menampilkan profil perusahaan secara update. Yang ketiga, menjadi sarana pemasaran yang luas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima, memudahkan update informasi karena web ini bersifat dinamis, maka web tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, memperluas market karena dalam dunia internet semua orang dapat mengakses, tidak seperti konvensional ataupun tradisional lagi. Dalam hal ini, maka market dari perusahaan yang memiliki web tersebut akan meluas sesuai dengan orang yang mengaksesnya di internet. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 111, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.